Hai, selamat datang lagi. Jumpa lagi di Wani Angas, konten horor dari channel Arsya dan Fuad. Oke, Wani Angas kali ini akan membawakan kisah dari warga di sebuah desa di Jawa Tengah, di perbatasan antara Solo dan Sukoharjo. Beberapa warga ini semalam itu berarti tanggal 23 November 2020 bercerita bareng-bareng habis ngaji, bercerita bareng-bareng dengan kami tim Wani Angas di tempat setelah ngaji ya. Mereka menceritakan tentang pengalamannya dulu saat masih belum tobat, masih nakal, masih belum, kalau kata orang-orang sekarang yang sok Islam itu sudah hijrah lah, tapi kami memang hijrah tapi bukan yang seperti itu, bukan yang jadi sangar itu, enggak ya. Singkat cerita, kita bercerita tentang kenakalan dulu, tentang bermain game dingdong, bermain game jackpot, dan bermain game bingo seperti itu, sampai dengan bermain sonji itu kayak capcik ya, cari nomor. Nah, pernah suatu ketika teman, sebut saja namanya Mas Jo ini bersama teman yang lain namanya Mas P. Mas Jo dan Mas P ini manjat pohon di dekat sungai. Kebetulan daerah kami dekat dengan sungai perbatasan Solo Sukoharjo. Manjat pohon di situ dengan cara menuliskan nomor di secari kertas, lalu digulung di korek ya. Ada korek digulung di dalamnya itu. Nah, saat itu mereka menggulung kertas itu terus dengan korek itu, lalu menanyakan pada dedemit yang ada di situ ya. Menanyakan seperti ini, bah nomor piro bah, tulung bah nomor piro sing metu bah. Dan tiba-tiba balik sendiri, koreknya itu menunjuk ke nomor yang keluar ya. Dan teman-teman juga berpikir siapa yang balik, apakah demitnya beneran balik. Dan saat dibotoh kayak atau dibayarkan ke belandarnya, ternyata tembus. Selalu seperti itu hingga sampai suatu hari Mas Jo itu ditakuti dalam mimpinya, didatangi oleh makhluk yang tidak kasat mata. Akhirnya dia kapok untuk main soji, tanya sama dukun seperti itu. Dia akhirnya balik ke pohon yang tempat dia meminta nomor itu untuk minta maaf. Padahal menangnya pun nggak seberapa. Terus kok dukun sih, demitnya itu juga cuma dikasih 1.000 rupiah sama rokok satu pak, itu aja. Memang Mas Jo saat itu semalam itu cerita tentang keseruan dia bermain seperti itu, sampai tanya ke orang gila. Tapi tidak sembarang orang gila mau menjawab nomor yang keluar ya, karena katanya kelegaan hati orang itu tersendiri, orang gila itu sendiri. Belibet, maaf. Ternyata orang gila itu juga ada kelegaan hatinya. Kalau dia lega, dia menjawab, ternyata tembus. Aneh sekali. Dan setelah Mas Jo minta maaf ke pohon itu, dia tidak dihantui oleh penunggu pohon itu lagi, dan dia juga udah berhenti untuk bermain capcikia atau sonji itu sampai sekarang. Dan alhamdulillah Mas Jo, Mas P, Mas A, itu teman yang lain sudah tobat dan
sangat istiqomah sekali ikut pengajian Rotibul Haddad dan hizib, membaca hizib Nasor dan hizib Bahar. Alhamdulillah sekali istiqomah mereka ikut pengajian. Ya, singkat saja itu ceritanya tentang pengalaman dulu zaman jahiliyah teman-teman ngaji Rotibul Haddad hizib di daerah perbatasan Solo Sukoharjo. Terima kasih yang sudah mendengarkan Wani Angas. Dukung terus Wani Angas supaya Wani Angas bisa terus menghasilkan podcast-podcast yang bisa kalian nikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan share.